Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, beranggotakan saya Alzanaki Syafiga dengan NRP 5026 211 179. Perkenalkan nama saya Nanda Surya dengan NRP akhir 142. Perkenalkan, nama saya Denis Karnagi dengan NRP 5026211 046. Oke, pada video kali ini kami akan menunjukkan praktis dari relationship management dan supplier management. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama yaitu relationship management. Nah, apa sih relationship management itu? Nah, jadi relationship management itu atau dalam bahasa Indonesianya manajemen hubungan adalah suatu praktik untuk membangun dan memelihara hubungan pada tingkat strategis dan taktis antara organisasi dan pemangku kepentingannya. Nah, hal ini akan melingkupi identifikasi, kemudian analisis, kemudian pemantauan dan peningkatan berkelanjutan dari hubungan dengan dan antar pemangku kepentingan. Nah, lalu bagaimana sih tujuan dari relationship management ini? Nah, jadi tujuannya ada beberapa nih sebenarnya. Jadi aku mau ngasih tahu beberapa aja ya. Yang pertama, bahwa kepuasan pemangku kepentingan itu tinggi dan ada hubungan yang konstruktif antara organisasi dan pemangku kepentingannya. Kedua, relationship management ini akan memastikan bahwa prioritas pelanggan itu akan ditetapkan dan diartikulasikan sejalan dengan hasil bisnis. Dan yang terakhir, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi itu memfasilitasi nilai bagi semua pemangku kepentingan. Nah, kan udah dikasih tahu nih antara definisi dan tujuannya. Terus bagaimana sih penerapannya? Nah, saksikan video berikut. Selamat siang Pak Uzan. Iya, selamat siang. Saya Denis Denis. dari Manager Relationship. Ini saya mau membahas mengenai customer satisfaction survei yang kemarin kita bahas. Silakan duduk. Baik. Ya, apa yang mau dibahas nih, Pak Danis? Oke, jadi beberapa waktu kemarin kan kita sudah melakukan survei ya Pak mengenai kepuasan dari customer. Nah, ini saya sudah mendapatkan hasilnya, yaitu ada beberapa pertanyaan yang sudah kami berikan kepada customer. Sebagian besar kita mendapatkan respon positif. Jadi untuk rating bagaimana kecepatan internet yang perusahaan kita miliki, kita mendapatkan rating bintang 5 dari keseluruhannya, itu kita mendapatkan 80%, kita mendapatkan bintang 5 ya Pak. Sebentar, Pak Danis. Ini di mana ya? Customer satisfaction survey-nya di wilayah mana ya? Oh iya, maaf saya lupa menyebutkan tadi. Survei ini kita lakukan di Jakarta. Jadi pertanyaan-pertanyaan diberikan untuk para konsumen-konsumen kita di Jakarta. Lanjut dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu kepuasan dari layanan perusahaan kita Pak. Kepuasannya kita mendapatkan bintang 5 juga dari sebagian besar konsumen, yaitu sebesar 80%. Kita mendapatkan 80% memberikan bintang 5. Jadi kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya dari data survei yang kita terima bahwa customer satisfaction ini cukup baik dan cukup puas dengan perusahaan kita Pak. Kira-kira ada yang mau Bapak tambahkan untuk survei untuk hasil dari survei ini Pak? Oke, ini saya garis bawahi dulu ya. Jadi secara keseluruhan memang kita rata-rata di poin 5 semua ya, artinya itu poin yang baik ya. Tapi kalau saya lihat di sini masih ada beberapa nih, bahkan ada yang sebenarnya vote-nya nggak seberapa. Misalnya apakah si customer ini akan merekomendasikan kepada teman-temannya atau enggak. Ini kebanyakan memang jawab 5, tapi ada yang jawab 1, berarti ada yang gak puas dengan kita. Jangan sampai ada itu. Kalau bisa nggak ada di angka 1, 2 gitu. Kalau 3 masih oke lah, kalau 3 gitu ya, masih normal gitu ya. Tapi kalau untuk 2 atau 1 jangan sampai ada ke depannya. Ini juga masih ada yang 2 ya, saya lihat. Untuk value for money-nya ada yang jawab 2 nih, masih ada yang 2 for money. Ini bisa diperbaiki juga ke depannya pelayanan kita. Terus juga untuk bagaimana si customer mau beli lagi nggak produknya juga masih ada yang jawab 2. Iya. Kalau selebihnya sih kalau 3, 4, 5 sudah oke sih menurut saya. Apalagi 5-nya sini udah banyak. Baik. Kita perlu meningkatkan di bagian value dari produk kita dan juga apakah kita bisa memberikan service yang lebih meningkat lagi. Mengerti Pak? Terus selanjutnya untuk pengembangan nih ya. Jadi kita tuh butuh strategi ya, di mana mungkin Pak Dani sebagai manajer relationship itu bisa dari sekarang mempunyai relasi-relasi. Jadi nanti terkait dengan misalnya
regulasi, terus juga terkait dengan supplier kita, agar biayanya juga bisa lebih murah. Seperti itu. Mungkin itu sih yang bisa di-sharing. Setuju, Pak. Lalu juga mungkin untuk selain mencari supplier, mungkin saya harus ini kali ya Pak, menghubungi bagian perizinan mungkin ya Pak, atau Iya benar, itu perizinan tuh paling pertama sebelum supplier bahkan, karena kalau kita nggak dapat izin kita nggak bisa operasi sembarangan, kita nanti bisa berurusan sama hukum. Jadi sekarang ini coba dulu cari untuk kontak ke pemerintah kota Surabaya, nanti kita urus perizinan. Seperti itu. baik. Jadi setelah ini saya cari kontak untuk supplier, lalu juga mencari kontak untuk mendapatkan perizinan ya Pak. Iya benar. Ya sama mungkin ini ya nanti di customer satisfaction survey-nya bisa ditunjukkan juga pada pemerintah, jadi mereka bisa melihat bahwa kita ini perusahaan yang bervalue, jadi bisa mempertimbangkan dan memberikan kita perizinan. Baik Pak, mengerti. Saya rasa saya sudah selesai mempresentasikan hasilnya. Kira-kira ada tambahan lagi dari Bapak atau tidak? Menurut saya cukup sih, bisa dilaksanakan secepatnya kalau bisa. Baik, akan saya laksanakan secepatnya. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Danis. Terima kasih, Pak. Selamat siang Pak Surya. Nama saya Danis dari PT Second Media. Silakan duduk. Baik, terima kasih Pak. Jadi pada hari ini kami mau meminta permohonan izin untuk membuka perusahaan di Surabaya. Berikut permohonan izin dari perusahaan kami Pak. Oh ya, saya terima ya. Ya, baik. Lalu kami juga ada data mengenai customer satisfaction Pak. Jadi kepuasan customer dari layanan kami di daerah Jakarta. Mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan. Nah, di sini bisa dilihat ya Pak. Jadi mayoritas datanya itu mendapatkan rating yang positif dari dari pelanggan kami di Jakarta. Bagaimana Pak menurut Bapak? Oke. Kalau dari saya sendiri mungkin untuk pelaksanaannya teknisnya bisa segera dilaksanakan ya. Dan juga untuk pelaksanaan ini harus sesuai dengan prosedur karena diawasi juga oleh audit. Kemudian untuk pelaksanaan sendiri ini kan dikarenakan terdapat beberapa customer yang juga memberikan rating 1 di sini dan juga ada yang rating 2. Mungkin pelaksanaannya harus hati-hati agar kedepannya hasil yang dicapai bisa lebih maksimal seperti itu. Baik Pak. Jadi untuk perizinannya bagaimana ya Pak? Apa akan diberikan langsung hari ini atau bagaimana ya Pak? Untuk perizinannya sendiri mungkin secepatnya akan saya beritahu seperti itu. Ya, baik. Terima kasih ya Pak. Ya. Sekian dari saya. Ya. Oke, itu tadi adalah contoh adegan dari relationship management. Kali ini kami akan melanjutkan mengenai adegan dari supplier management. Nah, supplier management atau disebut juga sebagai manajemen pemasok adalah suatu praktik untuk memastikan bahwa pemasok organisasi dan kinerja mereka dikelola dengan tepat untuk penyediaan produk dan layanan berkualitas tanpa batas. Nah, lalu pada supplier management ini terdapat beberapa tujuan. Nah, tujuan-tujuan tersebut diantaranya adalah untuk memastikan bahwa nilai maksimum untuk uang yang dibelanjakan atau diperoleh dari semua pemasok dan kontrak. Lalu ada juga memastikan bahwa underpinning contract atau UC dan perjanjian dengan pemasok sesuai dengan kebutuhan bisnis dan menyepakati target organisasi. Lalu ada juga supplier management ini bertujuan untuk mengelola hubungan dengan berbagai pemasok dan memantau kinerja mereka dengan cara menyimpan catatan yang akurat. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat adegan berikut ini. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Ya, kenalin saya Auzan sebagai supplier manager di perusahaan kita. Jadi gini Pak, sekali ini saya mau konsultasi nih ke Bapak. Jadi saya udah menemukan beberapa supplier ya untuk wilayah Surabaya terkait dengan rencana kita untuk mengembangkan perusahaan di wilayah Surabaya. Nah, jadi di sini ada beberapa sektor penyediaan. Jadi ada 5 ya sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama ada modem, terus ada kabel fiber optik, terus kita kan juga membutuhkan tiang ya. Lalu yang terakhir kita juga membutuhkan fiber access terminal. Nah, jadi saya di sini mau membahas satu persatu nih sama Bapak. Bisa ya Pak ya? Iya, bisa. Oke. Jadi kita mulai bahas dari yang modem ya Pak. Jadi yang pertama untuk modem, untuk harga termurahnya sendiri itu di kisaran 2.138.000 ya Pak. Jadi 2.138.000 ini perusahaannya Vidu yang menyediakan. Dia juga di wilayah Surabaya. Nah,
Eh, Lalu yang paling murah, yang paling mahal ya selanjutnya ini Pak, Skimia. Jadi di harga 4.958.000, jadi hampir 5 juta. Jadi range-nya itu antara 2 juta sampai 5 juta rupiah. Itu untuk harga Pak. Nah terus kalau dari segi pesanan yang terpenuhi, yang paling banyak memenuhi pesanan itu Skimia. Jadi dia walaupun harganya paling mahal ya 5 jutaan, itu dia bisa memenuhi pesanan 75 pesanan selama ini Pak. Nah, sementara yang paling kecil ya itu Scarlett, walaupun harganya bisa dibilang salah satu yang termurah, tapi dia hanya bisa memenuhi pesanan 14 pesanan. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ya, secara presentasi yang paling rendah itu malah Skimia, walaupun dia pesanannya banyak terpenuhi, tapi dia hanya bisa memenuhi 59% dari total pesanan yang ada. Tapi yang paling banyak bisa memenuhi itu PT Inos dengan presentasi 83,58%, Pak. Nah ini sih Pak kalau untuk modem, jadi ada 5 pilihan vendor. Nah menurut Bapak yang mana nih Pak yang paling tepat buat kita untuk dijadikan vendor kita nanti di Surabaya? Dari sektor penyediaan modem sendiri ya. Iya, di sektor modem. Kalau dari saya sendiri untuk sektor penyedia modem, untuk nama perusahaan Inos ini yang paling cocok sih, karena bisa kita lihat dari persentase pesanan terpenuhi, perusahaan Inos ini memiliki persentase yang cukup tinggi dengan nilai persentase itu 83,58%. Kemudian untuk harganya sendiri juga tidak terlalu mahal dibandingkan vendor yang lainnya, dengan kisaran harga 2.930.000, hampir 3 juta. Kemudian untuk pesanan terpenuhi juga cukup tinggi di angka 39. Ya mungkin dari saya seperti itu sih untuk sektor modem di sini. Oke, berarti kita memutuskan untuk pilih perusahaan Inos ya. Iya. Modem kita ya. Modem saya nanti dulu ya nanti. Biar nanti saya akan hubungin ke vendornya untuk kalian. Ya. Oke, semangat. Jadi dulu. Oke, selanjutnya untuk fiber optik ya Pak. Jadi kan kita juga membutuhkan kabel fiber optik ya tentunya untuk di wilayah Surabaya. Nah di sini saya juga dapat 5 vendor dengan harga ini yang paling mahal yaitu sekitar 426.000, hampir 500.000. Itu PT Sentide. Nah itu paling mahal di wilayah kita. Sementara untuk paling murah dia di harga 138.000, itu PT Lux. Jadi ini kabel fiber optik ini per 100 meter Pak. Jadi harganya per 100 meter. Nah, untuk pesanan yang terpenuhi paling banyak sih saya lihat di sini di PT Unet ya, dia bisa memenuhi 83 pesanan. Sementara yang paling rendah sendiri dia di PT ini, di PT sebentar, saya buka dulu, di PT Lux ya. PT Lux ini paling sedikit pemenuhan pesanannya, itu 43 pesanan yang bisa terpenuhi. Nah, sementara untuk presentasinya ini memang kabel fiber optik ini kebanyakan rendah sih Pak, dia di bawah 80% pemenuhan pesanannya. Nah yang paling rendah ini PT Unet sih, walaupun dia pesanan terpenuhinya paling banyak ya 83, tapi presentasinya hanya 50% Pak. Sementara untuk yang paling banyak memenuhi, presentasi yang paling banyak memenuhi ini PT Avamba, dia 76%. Oke, itu tadi presentasinya ya Pak ya, dari PT Avamba tadi yang presentasinya paling tinggi. Nah, jadi menurut Bapak untuk pilihan fiber optik ini yang mana Pak? Oke, kalau dari saya sendiri untuk perusahaan yang bisa dipilih di sini ada dari PT Avamba dengan persentase yang cukup tinggi di angka 76,99%. Kemudian untuk pesanan terpenuhinya juga cukup tinggi dibandingkan yang lain, di angka 46, dan dengan harga yang relatif murah dan tidak terlalu mahal di angka 165.451. Mungkin saya milih PT Avamba di bidang kabel fiber optik di sini. Oke, jadi kita tetap ngusahain presentasi pemenuhannya paling tinggi ya, Iya. supaya bisa jamin kepuasan pelanggan Iya. juga ya. Oke, ini saya tandai ya untuk PT Avamba. Oke, baik Pak, ini kita sekarang milih tiang ya. Iya. Jadi kita kan juga butuh tiang nih untuk nyambungin kabel FO kita, karena kita memang mulai dari awal nih di wilayah Surabaya kan. Nah, jadi untuk tiang ini saya juga udah nemukan 5 vendor juga di wilayah Surabaya yang bisa untuk tiang. Nah, di sini saya ada nemukan beberapa, ada 5 pilihan ya Pak ya, mulai dari yang paling murah dulu. Nah,
Jadi yang paling murah ini di angka 866.000 itu PT Trilia. Nah, jadi ini yang paling murah, sementara yang paling mahal itu di angka 1.087.000 itu oleh PT Laju. Memang kalau kita lihat di sini range-nya harga tiang tuh nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jauh ya, memang deket-deketan. Memang harganya sangat kompetitif sekali nih untuk pemilihan tiang. Nah, kalau untuk pemenuhan pesanannya ya, kalau yang saya lihat di sini yang paling banyak itu memang PT Trilia. PT Trilia ini dia 77 pesanan sejauh ini dia bisa memenuhi pesanan. Nah, sementara kalau untuk yang paling rendah itu di PT Oyondu. Oyondu ini paling rendah. Dia cuma bisa 12 pesanan saja. Seperti itu, Pak. Nah, kalau dari segi persentase pesanan yang terpenuhi dari total pesanan, nah, itu yang paling besar itu di PT Oyondu. Nah, ini saya agak heran juga ya. Jadi ini 93% dia bisa memenuhi pesanan. Sementara pesanannya itu hanya 12 yang dia penuhi. Nah, tapi yang paling rendah itu kebalikannya. PT Filia. PT Filia ini 67% presentasi pemenuhannya. Padahal dia pesanan yang dia bisa penuhi 77. Jadi seperti itu, Pak. Ini saya agak bingung nih, Pak, untuk yang milihnya karena sama-sama berat ya. Yang satu ada pesanan terpenuhinya paling banyak, yang satu presentasinya lebih banyak. Nah, kalau menurut Bapak gimana, Pak, untuk pemilihan tiang ini? Ya, oke. Kalau dari saya sendiri mungkin saya memilih dari PT Oyondu di sini ya. Karena yang pertama pesanan terpenuhinya cukup paling tinggi di angka 93,65%. Namun untuk pesanan terpenuhinya hanya di angka 12. Iya, hanya 12. Tapi untuk persentase pesanan terpenuhinya cukup tinggi yang menjadikan saya memilih PT Oyondu di sini juga. Untuk harganya di sini sebenarnya cukup mahal ya, di angka 1.030.000. Namun kembali lagi ke persentase pesanan terpenuhinya untuk PT Oyondu di sini cukup tinggi di angka 93. Mungkin saya memilih PT Oyondu di sini untuk sektor tiang daripada yang lain. Ya, semoga dengan kita milih Oyondu ini kan presentasinya tinggi, mereka bisa lebih memenuhi pesanan kita ya. Benar. Oke, ini kita udah bahas tiang nih, Pak, udah ada kabel FO, ada modem juga. Nah, kita juga perlu ini, Pak, fiber access terminal. Jadi fiber access terminal tuh nanti dia diposisikan di atas tiangnya untuk nyambungkan kabel FO dengan nanti ke rumah masyarakat. Nah, itu. Nah, untuk FAT ini saya ada beberapa pilihan. Range-nya nih bener-bener sangat kompetitif karena di angka yang hampir sama semua. Nah, untuk yang paling murah itu PT Jam XS itu di harga Rp211.345. Nah, sementara yang paling mahal itu PT Innotype. Nah, Innotype ini paling mahal, dia di angka Rp294.961. Memang sih kalau dibilang paling mahal enggak juga, karena ini semuanya di angka 200.000. Cuman beda berapa belas ribu atau berapa puluh ribu aja, Pak. Nah, kalau untuk pesanan terpenuhinya di sini saya dapat data yang paling sedikit ya, Pak, yang paling sedikit memenuhi pesanan itu PT Tazi. Dia hanya memenuhi pesanan sekitar 11 pesanan. Nah, sementara kalau untuk yang paling banyak memenuhi pesanan itu dia di PT Zosho. Itu dia 64 pesanan. Nah, kalau dari segi presentasi ini lumayan variatif ya. Ada yang rendah banget, ada yang lumayan tinggi, tapi nggak sampai 90%. Nah, kalau yang paling rendah dulu nih, yang paling rendah saya dapat PT Tazi. PT Tazi ini memang pemenuhan pesanannya paling sedikit dan juga paling rendah presentasinya. Dia di angka 51,59%. Nah, sementara yang paling tinggi itu Innotype. Ini harganya mahal sih memang. Cuman pemenuhan pesanannya oke juga di 86,30%. Nah, bagaimana, Pak, menurut Bapak? Ini kita mau milih yang mana nih untuk PT untuk di FAT? Ya, oke. Kalau dari saya sendiri di sini untuk sektor penyediaan fiber access terminal atau FAT, saya memilih Innotype sebagai penyedianya karena untuk persentasenya sendiri cukup tinggi ya, di angka 86,3%. Dan mungkin untuk pesanan terpenuhinya bisa dibilang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah di angka 42. Namun untuk harganya sendiri di sini cukup mahal dibandingkan penyedia yang lain di angka 294.000. Hampir 300.000. Ya. Mengapa saya memilih Innotype di sini? Karena untuk persentase pesanan terpenuhinya cukup tinggi dibandingkan yang lain. Bahkan yang paling tinggi di angka 86,3%. Iya, benar. Mungkin dari saya seperti itu.
Oh, oke, baik Pak. Jadi ini kita milih Innotap ya Pak ya? Ya, Oke, that's it. benar. Oke, nanti untuk berikutnya selanjutnya saya mau hubungi vendor dulu Oh, untuk melakukan purchase order kita. Siap. Ya, baik Pak, terima kasih atas konsultasinya Pak. Ya, Ya. sama-sama. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak Auzan. Iya, selamat siang. Saya Danis Oh, dari Danis. PT Inos. Oh, iya. Ingin mempromosikan mengenai produk kami, Oh, modem iya. kami. Boleh. Ya, silakan duduk Pak. Baik, terima kasih. Oke, jadi di sini saya mau menjelaskan mengenai modem kami. Modem Inos ini produk yang terbaru dari kami. Merupakan modem dengan kecepatan yang paling mumpuni saat ini, hampir bisa mencapai 10 gigabit per second. Nah, selain itu, ini juga modemnya kita juga ada desain yang bagus, yaitu warna putih begini, sangat bersih, sangat modern dan minimalis. Nah, selain itu juga ada masalah daya, dimana untuk modem-modem kebanyakan di zaman sekarang ini, banyak modem-modem yang memakan banyak daya karena kecepatan internetnya yang tinggi. Benar-benar. Jadi produk kami PT Inos ini membuat sebuah modem yang memiliki kecepatan yang sangat cepat, tetapi tetap hemat daya. Nah, kenapa bisa hemat daya? Karena ada teknologi kabel dari kami juga, teknologi pemrosesan dari modem yang kami buat sendiri, begitu. Bagaimana Pak, menurut Bapak? Apakah ada fitur-fitur yang Bapak mungkin perlu tanyakan atau Bapak perlu tahu? Oke. Oh, saya mau nanya dulu nih sebelum kita. Ini fiturnya banyak kan. Takutnya kan harganya terlalu gak reasonable kan. Sementara ini kan nanti modemnya kita berikan ke konsumen, bukan konsumennya beli, tapi mereka dalam status nyewa. Jadi ini jadi tetap milik kami gitu kan sebagai perusahaan. Nah, jadi saya mau nanya dulu nih untuk harganya per unitnya berapa ya? Harganya sangat terjangkau Pak. Justru kami menawarkan modem dengan harga di bawah 3 juta, bahkan tidak sampai 3 juta. Nah, harga yang kami tawarkan itu hanya 2.900.000 saja. Jadi harga per unitnya sangat murah dan sangat terjangkau. Lalu untuk layanan servis tadi ya. Untuk layanan servis kami memiliki garansi hingga 2 tahun. Kami sangat percaya dengan kualitas produk kami, sangat percaya dengan build quality dari produk kami. Maka meskipun jadi selama 2 tahun itu kami yakin tidak akan rusak, dan meskipun rusak nanti para pegawai dan para servis pekerja servis dari perusahaan kami akan langsung datang ke konsumen untuk mengecek modem yang rusak tersebut, yang mungkin bermasalah tersebut. Oh, oke. Berarti kalau dari saya sih ya, di perusahaan kami nanti kan sekali lagi ini kan modemnya dipinjem kan ya, dipinjem ke konsumen, ya kan. Tetap itu barang milik kami. Jadi kalau prosedurnya dari perusahaan kami, nanti kami buat rencana kalau ini modem itu ketika terjadi kerusakan, misalnya amit-amit jadi kerusakan oleh nggak tahu tuh entah oleh konsumen atau kesalahan teknis di modemnya Bapak. Nah, jadi nanti si konsumen itu akan kembalikan ke kami ya. Jadi kami akan tukar yang baru. Nah, untuk yang kerusakan itu baru kami akan hubungi ke Bapak. Jadi mungkin nanti sistem servisnya bisa langsung keterkaitannya antara perusahaan Bapak dengan perusahaan kami langsung. Jadi nggak perlu ke konsumen. Soalnya nanti hubungan ke konsumen tetap kami sebagai perusahaan penyediaan fiber optik. Bisa Pak, bisa seperti itu. Terus kalau misalnya untuk pemesanan status unit pertama bisa ya? Bisa Pak, tentu Ya. saja bisa. Nanti untuk pengiriman udah gratis ya berarti? Bisa. Udah masuk. Sudah termasuk. Oke. Di sini kami udah buat untuk purchase ordernya. Nah, jadi kami akan mesan modem Bapak ini dengan status unit ya, status unit pertama. Jadi di harga tadi 2.900.000 ya. Jadi untuk totalnya karena 100 unit tadi 290 juta ya Pak ya. Ya. Jadi kami akan bayar lewat transfer. Jadi mungkin ini bisa dicek dulu Pak untuk purchase order kita. Ya. Baik, ini purchase ordernya ya. Iya, bisa dicek dulu. Udah sesuai belum? Baik, jadi ini purchase order dari perusahaan Bapak ya. Ya. Sudah sesuai, itemnya sudah. Lalu description barangnya adalah modem, quantity atau jumlah barang yang dipesan adalah 100. Untuk harga per unitnya 2.900.000, lalu ini adalah totalnya. Lalu untuk shipping sudah ditanggung oleh perusahaan kami, yang mana Bapak tidak perlu menambah biaya lagi untuk shipping. Jadi total 293 juta. Baik, purchase ordernya saya terima ya Pak. Ya, baik, oke. sudah. Terima kasih ya Pak. Ya, makasih. Makasih Pak Danis. Ya. Terima kasih Pak Usan. Ya. Halo, selamat siang. Ini dengan Auzan sebagai supplier PT Second Media.
Selamat siang Pak Ozan, kami dari PT Avamba. Ada yang bisa dibantu? Oh iya, jadi di sini saya selaku manajer supplier ya dari PT Sekim Media. Nah, jadi Bapak sebagai salah satu vendor pilihan kami untuk penyediaan kabel fiber optik, Pak. Baik, terima kasih sudah mau memilih kami untuk sebagai vendor fiber optik. Bisa saya tahu bagaimana pesanannya? Oke, untuk pesanannya sendiri, ini saya dapat data kalau Bapak itu menyediakan kabelnya itu per 100 meter ya Pak ya? Benar ya Pak ya? Betul, per 100 meter. Oke, per 100 meter. Nah, jadi di sini perusahaan kami membutuhkan sekitar 100 kali 100 meter Bapak. 100 kali 100 meter. Ya, jadi mungkin sekitar 10.000 ya, 10.000 meter kami membutuhkan kabel fiber optik. Bagaimana Bapak? Apakah bisa menyediakan? Baik Pak, untuk 10.000 meter fiber optik, sebentar saya cek terlebih dahulu. Baik, sepertinya bisa Pak. Untuk harganya per 100 meter kami akan memberikan harga yaitu 165.000 per 100 meter ya Pak. Kira-kira apakah ada kendala soal harganya? Oke, ini kami rencana kan beli 100 ini ya, 100 unit, jadi 100 kali 100 meter. Nah, jadi itu kan sekitar 16.500.000. Nah, untuk 16.500.000 ini apakah sudah termasuk biaya pengiriman ya Pak? Baik, untuk biaya pengiriman sudah termasuk, jadi tidak ada biaya tambahan lagi. Oh, oke. Kalau gitu, ini saya sudah ada buat purchase ordernya. Mungkin nanti saya akan buatkan dalam bentuk soft file, akan dikirim ke Bapak ya Pak ya. Jadi Bisa. kita deal ya untuk pemesanan kabel fiber optiknya. Baik Pak, deal, saya deal. Oke, terima kasih Bapak Danis Terima atas kasih Pak Ozan. kerjasamanya. Terima kasih Selamat atas kerjasamanya. siang. Selamat siang. Ya, itu tadi video dari kelompok kami, dari kelompok 1 untuk relationship management dan supplier management. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.